Ketika seorang hamba dalam keadaan nazah, maka lisannya ditutup. Lalu masuklah 4 malaikat kepadanya. Malaikat pertama mengucapkan, "Semoga keselamatan tetap tercurahkan kepadamu." Ini adalah malaikat yang diserahi mengurus rizkimu. Telah mencarinya di bumi timur maupun barat. Aku tidak menemukan rizkimu satu suapan pun. Malaikat yang kedua masuk seraya mengucapkan, "Semoga keselamatan tetap tercurahkan kepadamu." Aku adalah malaikat yang diserahi mengurus minumanmu dari air dan lainnya. Aku telah mencarinya di bumi timur maupun barat. Aku tetap tidak menemukan minuman air buatmu. Karena itu, telah dekat kematianmu. Malaikat yang ketiga masuk seraya berkata, "Semoga keselamatan tetap tercurahkan kepadamu." Aku adalah malaikat yang diserahi mengurus nafasmu. Aku telah mencari di bumi timur dan barat. Aku tetap tidak menemukan satu nafas pun dari nafasmu itu. Setelah itu, masuklah malaikat yang keempat dengan berkata, "Semoga keselamatan tetap tercurahkan kepadamu." Aku adalah malaikat yang diserahi mengurus ajalmu. Aku telah mencari di bumi timur dan barat. Aku tetap tidak menemukan satu jam pun tambahan umurmu. Kemudian masuklah malaikat kiraman katibin, malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia dari sisi kanan dan kiri. Berkatalah malaikat yang ada di sisi kanan, adalah malaikat yang diserahi menulis kebaikan-kebaikanmu. Lantas malaikat tadi mengeluarkan buku putih, kemudian memperlihatkan catatan amal kebaikan kepada hamba ini seraya berkata, "Lihatlah amal perbuatanmu." Ketika ia melihat catatan amalnya, ia tampak gembira dengan senang hatinya. Kemudian mendekatlah malaikat yang ada di sebelah kirinya seraya berkata, "Semoga keselamatan tetap tercurahkan kepadamu. Aku ini adalah malaikat yang diserahi menulisi keburukanmu." Lalu malaikat itu mengeluarkan buku hitam dan memperlihatkan catatan perbuatan buruk si hamba, seraya berkata, "Lihatlah catatan amalmu ini." Mengalirlah keringat si hamba. Kemudian hamba itu melihat ke kanan dan ke kiri karena rasa takut membaca buku catatan amal buruknya. Malaikat tadi kemudian melemparkan buku tersebut di atas bantal, kemudian berpaling dan pergi. Setelah itu, masuklah malaikat maut yang didampingi oleh 2 malaikat. Malaikat rahmat ada di sisi kanannya, sedangkan malaikat azab berada di sebelah kirinya. Malaikat tadi kemudian melemparkan buku tersebut di atas bantal, kemudian berpaling dan pergi. Setelah itu, masuklah malaikat maut yang didampingi oleh 2 malaikat. Malaikat rahmat ada di sisi kanannya, sedangkan malaikat azab berada di sebelah kirinya. Di antara manusia ada yang ditarik ruhnya dengan halus dan sekali tarikan, juga ada yang dilepaskan ruhnya dengan cara yang kasar. Ketika ruh sampai di tenggorokan si hamba, barulah malaikat maut mengambilnya. Kalau ia termasuk golongan yang beruntung, bahagia, maka dirinya dipanggil oleh malaikat rahmat,
Jika ia termasuk golongan ahli celaka, maka malaikat azablah yang memanggil dirinya. Setelah ruh si hamba tadi diambil lalu dibawa naik oleh malaikat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia termasuk golongan yang beruntung, maka Allah berfirman, kembalikan ruh ini ke tempatnya, sehingga bisa melihat apa yang terjadi pada jasadnya. Kemudian malaikat turun dengan membawa ruh. Lalu ruh itu diletakkan di tengah rumah, sehingga bisa melihat orang yang bersedih atau yang tidak bersedih atas kematiannya. Akan tetapi ia tidak dapat berbicara. Ketika jenazah diantarkan ke kuburnya, Allah memerintahkan agar ruh kembali pada jasadnya, sebagaimana waktu di dunia. Telah terjadi perbedaan pendapat tentang riwayat di sebagian ulama. Ada yang mengatakan ruh dikembalikan dalam jasadnya sebagaimana waktu di dunia, kemudian ia duduk dan ditanya. Sebagian ulama berpendapat adanya pertanyaan itu ditujukan kepada ruh, bukan kepada jasadnya. Sebagian ulama yang lain berpendapat ruh itu masuk ke dalam jasadnya si mayit sampai ke dadanya. Ulama yang lain berpendapat ruh itu berada di antara jasad dan kain kafannya. Al-Faqih berkata, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka ia wajib menjalankan 4 hal, dan harus dipenuhi 4 hal, dan harus menjauhi 4 hal yang lain. Adapun 4 hal yang harus dilakukan adalah: 1. Memelihara salat. 2. Bersedekah. 3. Membaca Al-Quran. Dan 4. Membaca tasbih. Keempat faktor di atas dapat menerangi dan melapangkan kubur. Sedangkan 4 hal yang harus dijauhi adalah: 1. Berdusta. 2. Berkhianat. 3. Megadu domba. Dan 4. Kencing di badan. Maksudnya kencing sampai percikannya mengenai badan tanpa dibasuh atau disucikan. Nabi Muhammad bersabda, sucikanlah air kencing itu. Kebanyakan siksa kubur diakibatkan oleh air kencing yang mengenai badan. Kemudian turunlah 2 malaikat besar yang bisa merobek bumi dengan kukunya. Kedua malaikat itu adalah malaikat Munkar dan Nakir. Lalu keduanya duduk seraya bertanya, siapa Tuhanmu? Sampai akhir pertanyaan. Jika si mayit termasuk golongan yang beruntung, maka mayit menjawab, Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, dan Islam agamaku. Mendengar jawaban demikian, maka kedua malaikat berkata, tidurlah kamu, sebagaimana tidurnya pengantin. Lalu, kedua malaikat tadi membuka lubang untuk si mayit di dekat kepalanya, sehingga si mayit bisa melihat surga yang akan menjadi tempat tinggalnya. Kedua malaikat itu pun kembali bersama ruh ke langit, lalu diletakkan pada lampu gantung yang digantungkan di Arasy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.